Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali. Bersama saya Sumboko. Dalam jurnal edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Sri Kandi Gizi dari Parung Panjang dan Mari Menanam Pohon. Laporan global UNICEF tentang perkembangan asupan gizi ibu dan anak menyatakan Indonesia berada di urutan kelima dunia dalam hal jumlah anak yang terhambat pertumbuhannya. Diperkirakan sekitar 7,8 juta anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia terhambat pertumbuhannya. Perlu komitmen bersama untuk mengatasi masalah gizi buruk ini. Desi Suprihartini yang biasa disapa Ibu Uun adalah seorang relawan yang berupaya memerangi gizi buruk. Bersama para relawan binaannya, ia bertindak nyata memberikan sumbangsih bagi masyarakat di sekitar Parung Panjang Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya upaya peningkatan gizi, ia juga setia membela hak masyarakat lemah dalam hal kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Cinta kasih itu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada sesama manusia. Jadi memanusiakan manusia itu sebuah wujud cinta kasih ibu. Nah, dengan keadaan kehidupan ibu sekarang yang lebih baik, ibu berkeinginan supaya anak-anak yang ada di lingkungan wilayah ibu di Bogor Barat yang bisa menjadi balita gizi baik. Itu awal pemicunya ibu. Terus ibu kepengen bisa menjadi manusia yang bermanfaat pada sesama. Itu motivasi ibu. Nggak fotokopi lagi. Beda. Ini kita akan mengadakan penyuluhan dan timbangan di Desa Babakan. Desi Suprihartini atau yang dipanggil akrab Ibu Uun ini tinggal di perumahan Parung Panjang, Bogor Barat sejak tahun 1996. Hatinya tergerak untuk bisa membantu 11 desa yang berada di sekitar Parung Panjang, Bogor Barat. Ibu Uun menyalurkan cinta kasih itu dengan membantu warga miskin di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya saja dengan memberikan pengobatan, bakti sosial kesehatan, memperjuangkan kondisi bangunan sekolah yang layak, mengajar anak-anak, dan memperbaiki gizi para balita. Baik. Duduk. Bu ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Baik, anak-anaknya ada yang sakit? Pilek doang. Salah satu desa yang kerap dikunjungi Bu Uun adalah Desa Bojong, Kampung Pasir Madang Ujung, Parung Panjang, Bogor Barat. Desa Bojong dihuni sekitar 1.500 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi Desa Bojong masih cukup minim, baik dari segi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan juga masalah kesehatan. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih cukup lemah. Rumah-rumahnya lembab. Fasilitas mandi, cuci kakus minim. Kondisi ini membuat warga Desa Bojong sangat mudah terserang penyakit. Apa yang terjadi di Desa Bojong ini adalah gambaran dari desa-desa lain di wilayah Parung Panjang.
10 desa lain di wilayah ini berada dalam kondisi yang tidak lebih baik. Kalau kita masuk ke daerah yang amat sangat miskin, kita akan banyak belajar banyak untuk diri kita semua ya, bahwa kita harus banyak bersyukur kita punya rumah yang layak, WC yang layak, bisa menyekolahkan anak-anak ke tingkat yang lebih lanjut. Hujan nggak kepanasan, istilahnya listrik ada. Ternyata di desa-desa tertinggal itu banyak yang belum ada listrik, banyak yang nggak ada MCK, banyak yang nggak punya air bersih, banyak yang nggak bisa sekolah. Jadi kita amat sangat bersyukur sudah mendapatkan fasilitas yang lebih dari itu. Nah sekarang saatnya kita untuk beramal dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. 42,8. Assalamualaikum. Waktunya mana, Mak? Tidur, Bu. Ya itu dengan semangat cinta kasih. Jadi ibu kalau nolong anak-anak gizi buruk, anak-anak busung lapar itu dengan cinta kasih. Jadi ibu menganggap anak-anak gizi buruk itu seperti anak ibu sendiri, nggak ada bedanya. Dan ibu nggak geli untuk ngegendong, untuk nyuapin, untuk ngeguntingin kuku dengan punya rasa naluri cinta kasih itu. Jadi si pasien-pasien itu punya semangat. Ternyata Bu Uun itu nganggap seperti kita tuh keluarga sendiri, seperti anak sendiri. Jadi dia punya semangat untuk sembuh, untuk bangkit dari keterpurukan. Itu yang ibu berikan. Gak bisa jalan. Sampai sekarang Ibu Uun masih datang ke sini gitu, menganggap saudara gitu sama kampung sini. Jadi sering datang ke sininya gitu. Terima kasih banyak itu buat Ibu Uun. Ya. Soalnya baik banget gitu. Waktu awal sampai sekarang dia masih kesini waktu sekarang ngajarin anak-anak kecil lah gitu. Ya mudah-mudahan sih sampai pinter gitu anak-anak kecil. Ya diajari sama Ibu Uun. Bagus nih gambarnya nih. Salin dong sama ibu. Gimana? Aduh. Udah PR yang kemarin ya? Aduh. Mana lagi? Gimana? Masih sekolah belum? Ini namanya Rismawati ya? Dia Sahana Moto hidup Ibu. Moto hidup Anar namanya. Moto hidupnya apa? Ibu akan tetap semangat memperjuangkan orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan hak-haknya, hak layak sehat, hak layak hidup, hak layak pendidikan. Itu moto Ibu. Karena selama ini nggak ada yang memperjuangkan. Jadi Ibu ingin memperjuangkan hak-hak mereka supaya mereka bisa bersekolah, supaya mereka layak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Saya merasa mempunyai kepuasan batin dan kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan uang dan rupiah. Wanita berusia 46 tahun dan ibu dari 3 anak ini selalu bersemangat menyebarkan cinta kasih terhadap sesama yang membutuhkan. Semangatnya itu ia tularkan pada orang-orang lain. Dengan contoh tindakan nyata, ia memotivasi orang lain. Kini, ia memiliki kelompok relawan yang juga setia dan tanpa pamrih bersedia menyebarkan cinta kasih. Biasanya mereka bersama bergerak mulai pukul 10 pagi. Mereka naik motor atau berjalan kaki menyusuri satu desa ke desa lainnya. 13,8. Saya mau ini aja sih, pengen itu dulu deh. Pengen ngerintis pengalaman Ibu dulu, belajar pelan-pelan, mudah-mudahan saya insya Allah bisa kayak Ibu Uun gitu, membantu sama orang lain gitu. Ya mudah-mudahan, doanya.
Motivasi yang ia berikan pada orang lain pertama-tama ia dapatkan dari rumah sendiri. Sejak tahun 1988, ia berkecimpung dalam kegiatan sosial. Namun, ia tidak melalaikan tanggung jawabnya dalam keluarga. Saling memberi dan menerima, itulah sikap kasih yang secara nyata dibangunnya dalam rumah. Ia menyadari bahwa dukungan keluarga sangat berarti baginya. Ibu bersyukur ya punya keluarga yang mendukung kegiatan ibu. Dengan cinta keluarga, ibu akhirnya bisa menjadi serelawan 24 tahun. Itulah dukungan keluarga ibu, cinta kasih keluarga yang telah mendukung ibu. Bu Un itu butuh bantuan dukungan moral dari saya sebagai suaminya. Bagaimana mengatasi masalah-masalah seperti itu. Saya mendukung sekali, saya bilang sabar Bu, sabar dan sabar. Toh, karena kita ini berjuang untuk orang-orang miskin. Kita berusaha mereka mendapatkan apa yang menjadi hak-hak mereka gitu. Dan memang perjuangannya seperti itu gitu. Jangan pernah takut memberikan cinta kasih pada sesama. Kita jangan pernah takut untuk beramal. Untuk beramal itu jangan nunggu kaya. Dengan keterbatasan pun kita bisa beramal. Jadilah manusia yang bermanfaat pada sesama. Jangan pernah takut miskin untuk beramal. Tuhan kasih akan balasan yang lebih dari itu. Mengikuti suara hati, menyatakan gemanya pada kehidupan nyata. Itulah tekad Bu Uun yang ia tularkan pada orang-orang di sekitarnya. Batin yang jernih membawa aliran kasih yang jernih pula bagi sesama. Indonesia memiliki hamparan hutan seluas 52,3% dari luas wilayahnya secara keseluruhan. Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi penyediaan oksigen seluruh bumi. Tetapi, tinggal 64 juta hektar saja yang masih tersisa dalam kondisi primer. Sedangkan 90 juta hektar berada dalam keadaan kritis. Pemerintah telah menetapkan gerakan menanam pohon. Pada tahun 2008, gerakan ini telah menanam sebanyak 100 juta pohon. Pada akhir tahun 2011, telah tertanam sekitar 1,5 miliar pohon. Gerakan ini terus-menerus dicanangkan sebagai upaya mengurangi emisi karbon. Dalam berbagai tingkatannya, peran serta masyarakat melalui beragam macam cara memegang peranan penting untuk mencapai tujuan itu. Tanpa tindakan penyelamatan, hutan Indonesia kian hari kian menyusut. Menurut data WWF, laju perusakan hutan tahun 2011 mencapai lebih dari 610.000 hektar per tahun. Indonesia berada di urutan ketiga dunia dalam hal laju perusakan hutan ini. Gunung Tikukur, Puncak, Jawa Barat,
dipilih menjadi salah satu area penanaman pohon dalam program My Baby Tree. Di areal seluas 5 hektar, pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut ini, telah disiapkan sekitar 2.000 bibit pohon. Sejak tahun 2008, WWF Indonesia membuka kesempatan bagi siapa saja untuk dapat mengadopsi satu atau lebih bibit pohon secara virtual. Bibit pohon itu akan ditanam dan tumbuh secara nyata di alam di kawasan konservasi dan taman nasional. Karena setiap pohon dilengkapi geotek, pemilik pohon dapat memonitor pertumbuhan pohon yang diadopsinya melalui Google Earth. Terlihatlah gambar itu membesar. Jadi kalau lewat online mereka tinggal klik masuk ke program kita, ada di webnya WWF, masuk ke web My Baby Trees, klik di situ, kemudian bayar dengan kartu kredit, dapat jawaban dari sistem. Setelah konfirmasi itu kita lakukan pengiriman link kepada di mana tanaman yang mereka beli itu akan ditanam. Langsung muncul koordinatnya, karena lokasinya sudah kita buat kotak-kotak grid gitu ya, jadi langsung keluar itu. Sekaligus untuk melihat perkembangan pertumbuhan pohon itu. Karena setiap 6 bulan pada tahun ketiga dan sampai tahun kelima itu selalu bisa dimonitor di web, di mana pembeli yang kita kirim linknya itu tinggal klik di link, dia sudah bisa melihat, oh pohon saya sudah 1 meter, 6 bulan lagi pohon saya sudah 1,5 meter, 2 meter, seperti itu. Jadi mereka bisa ngikutin terus-menerus dan secara langsung kapanpun si pembeli pohon ini punya kesempatan. Pemerintah secara nasional, khususnya sejak tahun 2010, telah mencanangkan gerakan menanam 1 miliar pohon. Hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Sementara, bulan menanam pohon dicanangkan sepanjang bulan Desember. Namun di luar waktu-waktu itu, kegiatan menanam pohon, baik secara langsung maupun tidak langsung, semestinya lah sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Kita semua bertanggung jawab untuk turut mendukung tercapainya target pengurangan emisi karbon hingga 26% pada tahun 2020. Barokah, manfaat, subur, amin. Amin. Menanam di lahan kosong atau lahan tidur adalah upaya proaktif menghijaukan lingkungan. Para siswa Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng juga melakukan upaya tersebut, yakni memanfaatkan setiap meter dari lahan kosong yang ada di sekitar tempat tinggal dan areal sekolah mereka. Pelestarian lingkungan ini kebetulan, artinya gini, kita di Jakarta melihat kondisi lahan yang kurang gitu ya. Kita coba berusaha untuk memaksimalkan lahan yang kurang itu gitu. Dengan upaya apa? Yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nilai jual. Saya berikan kegiatan seperti ini kepada anak-anak SMK. Ini supaya mereka bisa memanfaatkan lahan itu. Misalnya seperti bercocok tanam ini. Sebenarnya kegiatan lain kan banyak. Entah mungkin sayuran yang ditanam atau tanaman-tanaman hias. Tapi itu ada memberikan bekal sedikit, pengetahuan bahwa lahan sedikit ini bisa dimanfaatkan. Ya, 1 bulan di Pesemean atau areal di sekitar Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk juga ditanami dengan berbagai macam sayuran. Beberapa jenis sayuran yang ada di lahan ini antara lain bayam, kacang panjang, tomat, cabai, dan ketimun. Hasil dari kebun sayur ini dimanfaatkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan konsumsi sehari-hari para pegawai Yayasan Buddha Seci dan Dai TV yang berkantor di Aula Cingse. Perawatannya dilakukan tanpa pupuk pestisida dan menggunakan kompos secara alami.
Tinggal di ruko membuat Ameng dan keluarganya mencari cara untuk tetap mendapatkan hawa sejuk dan nyaman secara alami tanpa memboroskan listrik. Ia menemukan salah satu cara efektif mencapai hal itu adalah dengan membuat taman atap. Jadi itu alasan pertamanya, sehingga muncul pikiran bagaimana untuk mengadamkan dak ini. Cara yang paling sederhana adalah membuat tanaman. Mula-mula cuma buat kanopi, tapi ternyata kanopi tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sudah itu muncul, alangkah baiknya kalau itu jadi taman. Ditambah sedikit buah-buahan yang mungkin bisa dimakan kalau dia tumbuh, dirawat. Setelah merubah taman itu, dak ini menjadi taman, sehingga suasana menjadi lebih nyaman. Dan tentunya karena saya juga orang yang mencintai lingkungan hidup, memang dari dulunya juga pengen yang hijau. Yang hijau artinya kita ingin hijau yang sebenarnya gitu, hijau yang wajar alamiah gitu, tanpa memakai pestisida. Nah, munculnya kegiatan tidak memakai pestisida itu muncul setelah saya itu bergabung dengan Yayasan Buddha Suci. Ameng dan keluarga menjadi pelopor taman atap untuk tetangga sekitarnya di wilayah pemukiman di Krekot, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Bergabung dengan Yayasan Buddha Suci sejak tahun 2008, Ameng berkomitmen menerapkan gaya hidup hijau di rumah dan kantornya. Mengingat tak terhitung betapa banyak kita telah berhutang pada lingkungan, menanam pohon sebetulnya lebih merupakan sebuah kewajiban. Karena tanpa kesadaran untuk menanam, bagaimana mungkin kita dapat mewariskan bumi yang hijau pada generasi penerus? Kapan dan dimanapun, kita semua dapat turut bersumbangsi bagi lingkungan dengan cara menanam pohon. Mari menanam. Bersumbangsi kepada masyarakat dan menanam pohon untuk melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab yang perlu kita wujudkan secara nyata. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.